Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah kita akan eh, melanjutkan kembali pelajaran kita di pertemuan terakhir di level 1 ini. Ya, mohon maaf minggu kemarin ada gangguan ya sehingga tidak bisa berjalan dengan lancar. Sebelum masuk ke pelajaran, ini saya mau tampilkan, insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita bisa bikin kelasnya untuk praktek baca kitab ya. Ini komik, saya menemukan di internet bagus sekali, komik tentang Sirah Nabawiyah. Dari baginda sebelum lahir sampai baginda wafat gitu. Insya Allah kita akan bacakan ini sama-sama. Nanti mungkin putra-putri ikhwan dan akhwat juga bisa ikut bergabung karena insya Allah menarik sampai baginda wafat sampai akhir. Kurang lebih ada 70 halaman ini. 70 halaman mungkin bisa kita selesaikan dalam 6 pertemuan kurang lebih. Boleh dicetak insya Allah. Kalau ada rezeki ikhwan akhwat mau mencetak boleh. Seperti itu ya. Ini informasi tambahan aja. Baik, kita akan masuk ke pelajaran. Ya, ini saya tampilkan dulu filenya. Kita di sini ya. Ini. Saya sedikit mengulas, mereview dulu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan isim yang mabni. Isim yang mabni itu adalah isim yang tidak mengalami perubahan akhir. Ya, isim yang tetap pada kondisi apa adanya. Nah, kita murojah dulu pelajaran sebelumnya. Ya, kalimah, ada isim, ada fi'il, ada harf. Nah, isim ada yang mu'rab berubah akhirnya, ada yang mabni tidak berubah akhirnya. Ini yang mau kita selesaikan di level 1 ini, menyelesaikan isim, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Sedangkan fi'il juga sama, ada yang mu'rab berubah akhirnya, ada yang mabni tidak mengalami perubahan akhir. Sedangkan harf itu semuanya mabni, tidak mengalami perubahan akhir. Nah, kemudian isim yang mu'rab, ya ini yang sudah kita bahas, isim yang mengalami perubahan akhir adalah sebagaimana berikut. Ada isim mufrad, ya isim menunjukkan satu. Musanna, isim menunjukkan dua, di belakangnya ada ani atau aini. Jamak mudzakkar salim, isim yang menunjukkan banyak untuk orang laki-laki, ya isim mufrad yang orang laki-laki. Ketika dijamakkan masuk jamak mudzakkar salim pada umumnya. Di belakangnya ada una atau ina, muslimuna, muslimina, salihuna, salihina, kafiruna, kafirina, dan seterusnya. Ada jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim isim menunjukkan banyak untuk isim mufrad yang perempuan, baik itu orang perempuan atau benda-benda yang secara tata bahasa diperlakukan dengan penggunaan perempuan. Ya, misalnya ada tak marbutahnya. Nanti ketika dijamakkan masuk jamak muannas salim. Misalnya ciri khasnya ada alif tak di belakang. Muslimatun, salihatun, muallimatun, saburatun, dan seterusnya. Ada yang kelima jamak taksir. Jamak yang dia itu mengalami perubahan susunan huruf-huruf dari isi mufradnya. Ketika dijamakkan berubah seperti kitabun, kutubun. Nah, itu sudah kita pelajari dari video-video sebelumnya. Yang mungkin belum paham bisa memurojaah videonya. Nah, eh, pola-pola perubahannya adalah seperti yang sudah kita pelajari, yaitu ini. Ya, dia ada rofa, ada rofa, ada nasob, ada jar. Ya. Nah, silahkan yang off cam karena ada satu dan lain hal. Nah, ini tanda rofanya isim mufrad, tanda nasubnya, tanda jarnya isim mufrad, musanna, jamu mudzakkar, jamu muannas, jamu taksir. Ini sudah kita pelajari. Kemudian
Fungsi rofa dipakai ketika isim-isim itu menjadi fa'il. Bahasa sederhananya sementara ini kita katakan fa'il itu pelaku. Nah, kalau jadi pelaku, isim-isim itu ambil yang rofa tandanya. Kalau nasab, ketika isim-isim ini menjadi maf'ul bih atau korban. Ya. Kalau yang jar dipakai ketika isim-isim ini mufrad musanna jamak ini berperan sebagai keterangan yang diawali huruf jar, istilahnya majrur biharfi jar ataupun mudhof ilaih. Contoh misalnya kita bisa mengambil satu kalimat misalnya yusafiru melakukan safar siapa al-muslimuna kaum muslimin ila baitillahi ke rumah Allah. Al-muslimuna berperan sebagai fa'il karena mereka yang safarnya. Dan fa'il itu harus rofa. Nah, jenis isimnya apa al-muslimuna? Yang mengucapkan kali Karsa Oh, ya. ya muslim. Lalu tanda rofanya pakai apa? Boma. Wow. 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 Afwan. Saya jadi ketemu. Wow, nih wow jaman zakat. Al-muslimuna. Wow. Ila itu harf jar atau huruf jar kalau bahasa apa namanya? Bahasa sehari-harinya kita bilang huruf jar. Mohon maaf saya belum jadi host, saya lupa. Saya jadikan host dulu ya. Sebentar. Nah, kalau ada ilah berarti baitinya apa? Majrur. Majrur oleh ilah. Kita singkat majrur saja. Majrur majrur artinya dijarkan, dijadikan bererob jar. Nah, kalau al majrur ini berarti erobnya kita ambil yang jar. Jenis isimnya isim apa? Mufrad. Ya, tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Tanda jarnya kasrah. Nah, satu adalah rumah Allah. Nah, maka baiti ini sebagai apa? Mudhof. Rangkaian rumah Allah, baitinya mudhof. Gitu. Nah, karena baitinya mudhof, maka Allahnya berarti Mudhof ilaihi. mudhof ilaihi. Arabnya rufa nasab atau Ya. Fajar. jar. Ambil yang jar. Nah, jenis isim apa? Isim mufrad. Mufrad, tanda jarnya. Kasroh. Seperti itu cara kita menggunakannya. Contoh lagi. Ya'budul muslimu. Ya, Rabbal alamin. Ya, Rabb yang merajai, yang menguasai al-alamina. Alam semesta. Yaitu Allah Ta'ala gitu ya. Fil hayati di dalam hidup. Al-muslimu berkedudukan sebagai apa? Fa'il. Il. Yang beribadahnya pelakunya. Kalau fa'il i'rabnya rafa nasab Rofa. fa. Fa. Isimnya Isim Mufrad. mufrad, tanda rafanya Dhamma. Dhammah. al-muslimu di sini. Nah, robba berkedudukan sebagai Maf'ul dwi yang disembahnya. Rafa nasab atau jar? Nasab. Dwi harus nasab, tidak ada pilihan yang lain. Jenis isim apa? Rob Mufrad. mufrad. Nah, kita tulis isim mufrad. Isim mufrad tanda nasabnya apa? Fathah. 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 Dan satu rangkaian Rabbal alamin berarti robba berperan juga sebagai apa? Mudhof. Mudhof. Selain sebagai maf'ul bih juga sebagai mudhof. Nah, al-alamina sebagai Mudhof ilaihi. Mulai. kalau robbanya mudhof, al-alamina mudhof ilaih, dan mudhof ilaih itu i'rabnya rafa nasab atau jar. Jar.
Ada di jar ya. Itu salah fathahnya Ustaz, kasroh. Afwan, saya betulkan dulu. Di fathah. Betul. Makasih ya. Oke, saya betulkan. Tadi sampai sini. Nah, mudhaf, ini mudhaf ilaih, i'rabnya harus jar. Jenis isim apa? Al-alamina. Zakar salim. Jamak Zak- muzakkar salim. Harus salim. Tanda jarnya aja mudzakkar salim pakai apa? Iya. Iya. Kalau ya nun itu identifikasi bahwa dia itu jamak mudzakkar salim. Ina gitu. Tapi tanda jarnya ya-nya saja. Nah, gitu. Dan ini juga salah harusnya ya. Saya ganti jadi ya afwan ya. Nah, gitu. Tidak apa-apa nanti kita share ini filenya. Ya, tidak ada yang salah. Nah, lalu fi itu harf jar. Berarti al-hayati gimana? Majrur. Majrur harfi jar. Majrur biharfi jar. Kita singkat saja majrur. I'rabnya harus jar. Jenis isimnya Isim mufrad. Isim mufrad Ya. Al-majrur kasrah. kasrah. Seperti inilah cara kita menggunakan tabel rofa nasab jar pada isim yang mu'rab. Bisa difahami ikhwan dan akhwat. Insyaallah. Ada pertanyaan? Mafhum semuanya insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kita sudah menyelesaikan isim yang mu'rab, juga bagaimana penyusunannya di dalam sebuah kalimat sempurna. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isim yang mabni. Isim yang mabni. Nah, ini isim yang mabni. Isim mabni itu tidak mengalami perubahan akhir. Nah, di dalam buku Al-Munir 1 ini, di level 1 ini, kita hanya mempelajari satu saja isim yang mabni. Kita lihat sini. Isim yang mabni itu adalah isim domir saja. Isim domir saja. Jadi, isim yang tidak mengalami perubahan akhir di Al-Munir 1 ini, di level 1 ini hanya kita pelajari cuma satu, yaitu namanya isim domir. Nah, ismu domir dalam bahasa kita itu kata ganti, ya. Isim domir itu kata ganti. Kalau dalam bahasa kita. Nah, dia itu ada dua model di kelas kita ini. Yang pertama adalah ad-dhamirul munfasil, dhamir yang kata ganti yang terpisah dengan kata sebelumnya. Ada ad-dhamirul muttasil, kata ganti yang tersambung dengan kata sebelumnya. Gitu. Kita akan mulai dari kata ganti yang terpisah ini, dhamir munfasil, karena ini yang dasarnya. Ini yang dasar dari dhamir itu ini, dhamir munfasil. Kata ganti yang terpisah. Maksudnya terpisah itu terpisah dari kata sebelumnya, artinya tidak apa namanya, tidak berkaitan dengan kedudukan kata dengan yang sebelumnya. Kita lihat di sini. Jadi isim domir ada dua, ada domir munfasil, kata ganti yang terpisah dengan kata sebelumnya, tidak ada keterkaitan secara struktur gitu ya. Ada muttasil, kata ganti yang tersambung dengan kata sebelumnya. Nah, kita mulai dari domir munfasil, ya. Ini dia domir munfasil. Ada huwa, huwa dia satu orang untuk laki-laki. Huma dia berdua, dua orang laki-laki. Ada hum mereka, banyak ya untuk laki-laki. Ada hiya dia satu orang untuk perempuan. Ada huma dia berdua untuk perempuan. Ada hunna mereka, banyak untuk perempuan. Anta kamu satu orang laki-laki. Ada antuma kamu berdua, ya, dua orang laki-laki. Ada antum kalian, banyak untuk laki-laki. Anti kamu satu orang perempuan. Antuma kamu berdua, dua orang perempuan. Antunna kalian, banyak untuk perempuan. Anak saya atau aku,
Satu untuk laki-laki atau perempuan sama. Nahnu, kami, laki-laki perempuan sama. Di dalam bahasa Indonesia ada kami, ada kita. Pernah dengar? Kami dan kita. Nah, kalau kami itu kan tidak dengan lawan bicara. Ngobrol sama lawan bicara saya, kebetulan saya banyakkan. Kami pergi dulu ya. Berarti ya lawan bicara saya nggak ikut gitu. Tapi kalau bareng kan sama lawan bicara, ayo kita pergi. Nah, gitu kan. Oh, yuk, kata gitu. Jadi kalau bahasa Arab sama nahnu. Baik itu kami, baik itu kita, artinya sama nahnu. Mafhum? Sampai sini dhamir munfasil. Nah, dhamir munfasil belum dipakai dalam kalimat sempurna. Nanti dipakai di level 2. Ini di pertemuan terakhir ini belum dipakai. Itu nanti akan ada waktunya kita pakai. Gitu. Kita bisa nazamkan, mungkin ikhwan akhwat punya putra dan putri bisa diajarkan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, ana, nahnu. Nah, gitu. Jadi lebih cepat hafal insya Allah. Tamam, ini namanya domir munfasil. Sekarang kita akan masuk ke domir muttasil yang tersambung dengan kata sebelumnya. Ya, ini dia. Ada yang tersambungnya itu dengan huruf jar, dengan huruf gitu. Ini kan seperti la itu kan huruf yang artinya milik. Ya, ada misalnya min, dari, itu kan huruf. Dan huruf jar. Dan la milik gitu. Ada misalnya an, tentang. Nah, ada domir yang ketemu dengan huruf-huruf macam seperti ini. Dan lain-lain gitu. Ini DLL bukan cuma ini saja. Nah, maka domir muttasil ini domir yang sudah template ya. Sudah baku seperti ini. Sudah kita tinggal apa namanya? Tinggal di contek saja begitu. Misalnya la artinya milik. Kita bilang milik dia. Ini domir munfasilnya. Ini saya tulis ulang domir munfasil untuk pembanding. Kalau ini domir muttasilnya. Ya. Saya besarkan sedikit. Ini. Ini domir munfasil, domir yang terpisahnya. Kalau ini domir muttasil. Saya tulis ulang untuk pembanding. Ya, untuk huwa, dia, laki-laki seseorang. Misalnya kita mengatakan milik dia, kita bilang lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya, milik dia, maksudnya milik Allah. Apa-apa yang di langit dan di bumi. Nah, lahu. Nah, domir muttasil itu hu-nya. Nah, yang kedua huma, dia berdua. Milik dia berdua, lahuma. Domir muttasilnya adalah huma. Kebetulan mirip sama bentuknya, tapi ini kalau ini domir munfasil, ini domir muttasil, kebetulan kembar sama huma bentuknya, gitu. Nah, nanti kita akan bisa bedakan kalau sudah membuat kalimat sempurna. Oh ini domir munfasil, walaupun sama-sama huma, nanti kita bisa bedakan. Ini domir munfasil, ini domir muttasil. Gitu. Nah, kalau domir muttasil itu dia tersambung dengan kata sebelumnya. Lahuma, milik dia berdua. Ini domir muttasil berarti. Untuk mereka laki-laki kita bilang lahum, milik mereka. Humnya berarti. Nah, ini di apa namanya? Ini saya perjelas bentuknya. Lahum berarti domir muttasilnya hum. Hiya, dia perempuan, kita bilang laha, milik dia. Ini ha, dia perempuan. Kalau milik dia perempuan berdua, lahuma. Milik dia perempuan berdua, lahuma. Ini huma ini. Domir muttasil. Milik mereka, lahunna. Milik mereka. Hunna ini domir muttasil. Kebetulan bentuknya sama dengan munfasilnya ya. Tapi bukan patokan. Sama ini bukan patokan.
Nah, kalau kamu laki-laki anta, dhamir mutasilnya laka, milik kamu. Kalau kamu berdua, lakuma, milik kamu berdua. Kalau kalian, lakum, milik kalian. Kalau kamu perempuan, laki, milik kamu perempuan. Kalau kamu perempuan berdua, lakuma, kuma. Kalau kalian, lakunna, kalian perempuan. Kalau anak saya, dhamir munfasilnya anak. Kalau dhamir mutasil, li, yaitu ya sukun sebelumnya dikasrokan. Li, milik saya. Kalau nahnu, kami, lana, milik kami. Nah, gitu. Ini adalah dhamir-dhamir muttasil, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya sukun, dan na. Nah, dhamir muttasil itu untuk yang ini adalah contoh dhamir muttasil yang ketemu huruf sebelumnya. Huruf, ingat ya, huruf itu jenis kata. Ada isim, ada fi'il, ada huruf kan? Isim, fi'il, huruf. Gitu. Nah, la itu huruf. Maksudnya huruf di sini bukan huruf hijaiyah, tapi huruf itu kata yang bermakna, kata sambung, kata penghubung. Gitu. Ada juga yang bertemu dengan isim dhamir muttasilnya. Misalnya kita ambil satu sampel, sebelumnya ada kata kitab. Kitab itu kan isim. Kalau ini huruf kan, la. Nah, sebelumnya ada kitab. Ini isim. Nah, dhamir muttasilnya akan sama dengan yang ini. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Gitu. Bisa difahami, ikhwan-ikhwan. Dhamir muttasil ini. Dan dia itu bentuknya sudah apa namanya, sudah begitu apa adanya gitu. Kita tinggal dicontek saja gitu. Gitu. Nah, kita bisa latihan sama-sama untuk dhamir ini. Sebelum ke kalimat sempurna ya, kita latihan dulu. Sebentar saya besarkan. Ini sudah kelihatan di layar. Ada kertas kotak-kotak. Coba saya. Nah, kita coba bikin sama-sama. Kita kasih kita mau memberikan dhamir muttasil, kata ganti yang tersambung. Nah, kata sebelumnya adalah huruf jar. Min, dari. Nah, gimana? Kalau darinya, berarti kita bilang apa? Minhu. Sudah template, sudah apa? Sudah begitu gitu. Tinggal kita hafalkan bentuknya, terus kita ikuti saja gitu. Kalau dari dia berdua, Minhuma. Huma. dari mereka, Minhum. Minhum. dan dari dia perempuan, Minha. Minha. dari dia berdua, Minhuma. minhuma. Huma. Dari mereka perempuan banyak. Minhunna. Dari Minka. dari kamu berdua, Minkuma. dari kalian, Minkum. dari kamu perempuan, Minki. Minki. kamu berdua, Minkuma. laki-laki perempuan, kamu berdua sama. Dari kalian perempuan, Minkunna. Kunna. Minni. ya kasrah. Mina. Minna. Mina. Deh, jadi polanya sama. Ada yang mau mencoba? Saya mau kasih isim, tapi saya mau satu orang saja. Kira-kira siapa yang mau coba? Bismillah. Ustaz. Jadi, Mencoba. misalnya kita kasih kata kita waladun, anak.
Berarti anak dia. Berarti gimana Bu Susi? Waladuhu. Bu, anak dia. Anak dia berdua. Waladuhuma. Anak mereka. Waladuhum. Lalu anak dia perempuan. Waladuha. Ya, Waladuhuma. sebentar. Waladuhuma. Lalu anak dia mereka perempuan. Waladuhunna. Waladuhunna. Anak kamu laki-laki. Waladuka. Anak kamu berdua. Waladukuma. Kalian. Waladukum. Anak kamu perempuan. Waladuki. Anakmu perempuan. Waladukuma. Kalian perempuan. Waladukunna. Anak saya. Waladi. Anak kami. Waladinna. Itu. Nah, Waladunna. pakai tasdid. Ini pakai Oh iya, waladuna. Karena itu min ya. temun. Bin. Kalau ini Ya. waladun. Baik, syukur. Ada lagi yang mau coba satu orang. Supaya lebih contoh. Coba Nah, Ustaz. ini ada Pak Riza ya. Kang Riza, silakan. Saya ambil contoh misalnya. Nanti akhwat nanti ya sebentar. Kasih domir. Anhu. Lanjut. Anhuma. Lanjut. Anhum. Terus. Anha. Terus. Anhuma. Terus. Anhunna. Terus. Angka. Terus. Angkuma. Terus. Angkum. Terus. Angki. Terus. Angkuma. Terus. Angkunna. Terus. Anni. Karena ada nun 2. Kasih tasdid. Anna. Nah, itu contohnya. Ambil lagi contoh. Jadi sudah begitu gitu, sudah plek begitu, kita tinggal nyontek aja ke hafalkan saja polanya. Ada tadi akhwat siapa? Saya Ustaz. Iya. Kita coba. Misalnya apa? Misalnya Ustadz. Gimana? Ustazuhu. Terus Ustazuha. Umma dulu. Oh ya, Ustazuhuma. Umnya. Ustazuhum. Hiyanya. Ustazuha. Ummanya. Ustazuhuma. Hunnanya. Ustazuhunna. Anta. Ustazuka. Iya. Antuma. Ustazukuma. Antum. Ustazukum. Iya. Anti. Ustazuki. Antuma. Ustazukuma. Antunna. Ustazukunna. Ana. Ustazuki. Ana. Jadi apa? Ya? Ustazi apa Ustaz? Oh, ya. Terus guru kami. Ustaduna. Syukran. Ustaz. Terakhirlah satu lagi. Tanggung kotaknya biar satu lagi. Contohnya. Saya ada 2 kotak lagi. Atau cukup lah ya sampai di sini. Mafhum semuanya. Domir muttasil itu modelnya begitu. Jadi tinggal kita plug saja, tinggal kita ikutkan saja.
Nah, sekarang kita lihat di buku Al-Munirnya. Ini buku Al-Munirnya. Lihat di sini. Jadi isim domir atau kata ganti diartikan sebagai kata ganti. Ya ada dua kategori sebetulnya di kelas kita ya. Nah, nanti akan semakin meningkat. Jadi pelajaran nahwu itu semakin meningkat, semakin bertambah. Gitu. Nah, sekarang dua dulu. Domir itu ada ad-domirul munfasil, domir yang terpisah dengan kata sebelumnya. Ada ad-domirul muttasil. Ya, yang munfasil tadi sudah ada. Wa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, ini belum kita pakai di kelas kita ini. Tapi kita harus tahu, kita harus hafal. Nah, nanti di level 2, level ke depan, baru kita akan pakai dalam kalimat sempurna. Ini belum. Yang akan kita pakai sekarang itu ini. Domir muttasil yang menempati kedudukan jar. Ya. Masih ingat kan kedudukan jar itu dia itu ada ketika isim menjadi majrur oleh huruf jar. Satu lagi menjadi mudhof ilaih. Nah, di antaranya ini. Ini untuk yang majrur oleh huruf jar. Ini untuk yang mudhof ilaih karena ada mudhofnya. Gitu. Tapi bentuk domirnya tetap apa adanya. Gitu. Kalau isim yang biasa kan majrur oleh huruf jar, i'rabnya jar, jenis isimnya isim mufrad, tanda jarnya kasroh, mudhof ilaih gitu, i'rabnya jar, jenisnya musanna, tanda jarnya ya, kan gitu. Kalau ini enggak, dia dibentuk apa adanya saja. Ada huruf jar, hu tetap hu, huma tetap huma, hum tetap hum gitu dan seterusnya. Jadi mudhof ilaih kitabuhu tetap hu, kitabuhuma tetap kitabuhuma. Tidak jadi kitabuhumi mentang-mentang mudhof ilaih harus jar gitu, enggak. Mabni itu dibiarkan apa adanya gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh jadi mudhof ilaih karena ada mudhof sebelumnya. Kitabuhu berarti hu-nya mudhof ilaih. Kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kita buka, kita bukuma, kita bukum, kita buki, kita bukuma, kita bukunna, kita bi, kita buna, gitu ya. Seperti itu. Bagaimana cara membuatnya dalam sebuah kalimat sempurna? Nah, contoh seperti ini. Kalau kalimat sempurna, sekali lagi, untuk level 1 ini kita belum ikhwan akhwat sebagai santri ataupun pesertanya belum dituntut untuk membuat. Tapi dibuatkan dulu, tugas kita menganalisis gitu. Ini contohnya, analisisnya. Misalnya, yarkabu naik. Siapa yang naik? Al-muwadzafu. Karyawan itu naik. Sayyaratahu. Naik mobilnya dia. Mobil dia sendiri. Sayyaratahu. Mobilnya dia. Naik mobilnya. Ila syarikati ke perusahaan. Al-muwadzafu adalah fa'il. Dia pelaku. I'rabnya harus rofa fa'il itu. Isimnya isim mufrad. Tanda rofaknya adalah dhammah. Gitu. Sayyarata tetap harus satu-satu. Dipecah gitu. Sayyarata naik mobil. Mobil. Sayyarata. Berarti sayyarata itu maf'ul bih. I'rabnya harus nasab. Jenis isimnya isim mufrad. Tanda nasabnya fathah. Nah, karena satu rangkaian sayyaratahu, maka sayyarata ini mudhof. Ini jangan lupa dia mudhof. Hu-nya berkedudukan sebagai mudhof ilaih, tapi tidak ada tanda jarnya karena dia adalah dhamir muttasil dan mabni. Mabni itu tetap dibiarkan apa adanya. Mabni dhammah, tetap dhammah gitu. Tidak dirubah-rubah. Nah, gitu. Saya tahu. Ya. Tidak dirubah harokatnya disebabkan dia jadi mudhof ilaih gitu. Disebabkan dia jadi mudhof ilaih tidak dirubah. Kalau isim yang mu'rab kan disebabkan mudhof ilaih dia berubah. Kok kitabullahi, nah, Allahi, nah, gitu jadi kasrah. Ya, karena jadi mudhof ilaih berubah i'rabnya jar tanda jar kasrah. Kalau ini enggak, dibiarkan apa adanya. Gitu ya. Ala kulli hal, cara menguraikannya seperti ini. Kita tinggal biasakan saja, kita contek saja ini. Nanti berulang. Nanti tidak perlu melihat lagi, kita sudah paham, sudah tahu.
Nanti sudah sering, sudah beberapa level, baru kita ganti semua rombak pakai bahasa Arab ininya, menguraikan analisis i'rabnya. Itu. Cuma sekarang ini dulu. Ilahnya huruf jar, asyarikatnya majrur oleh ilah. I'rabnya jar, dia isim mufrad, tanda jarnya kasrah. Mafhum? Cara menganalisisnya. Nanti saya bikin contoh-contoh dengan memasukkan domir-domir ini ke dalam kalimat sempurna. Nah, lanjut sekarang. Nah, tapi ini ada catatan khusus. Nih, catatan khusus untuk 4 domir ini. Tapi hu-nya saja. Domir hu, huma, tapi haknya saja. Hum dan hunna. Ya. Dalam kondisi tertentu, haknya jadi kasroh. Jadi hi. Dalam kondisi tertentu. Hima. Jadi him. Nah, jadi hinna. Nah, kasrohnya itu bukan disebabkan karena kedudukan dia sebagai mudhof ilaih, bukan. Bukan karena majrur oleh huruf jar, bukan. Kasrohnya bukan. Dia itu tetap mabni, tidak mengalami perubahan oleh kedudukan-kedudukan itu. Tetap mabni. Cuma kenapa berubah? Untuk menyesuaikan harokat dengan harokat sebelumnya. Gitu. Itu namanya lil itba, harokatul itba, mengikuti harokat sebelumnya. Gitu. Nah, dalam kondisi apa dia dikasrohkan? Itu dalam kondisi berikut. Kalau sebelumnya kasroh. Misalnya bi jadi bihi. Nah, huma jadi hima. Hum jadi him. Hunna jadi hinna. Bisa dipahami? Kalau sebelumnya kasroh. Terus kalau sebelumnya ya sukun. Fihim. Kasroh, hanya kasroh. Fihima, fihinna gitu. Qalamaihi, alaihinna gitu. Bisa dipahami pengecualian ini, Ikhwan Akhwat? Kecuali dalam Al-Quran, coba saya tunjukkan ya. Ada 2 kata yang dia itu tidak kasroh. Coba saya tunjukkan. Ini dia. Ada di sini. Oh, nanti saya tunjukkan di grup insya Allah ya. Mungkin agak susah nyarinya. Nah, biarkan saja dulu. Tapi dia ala kulihal kaidahnya si 4 ini hu, huma, hum, hunna, haknya saja akan kasroh kalau mengalami 2 kondisi ini. Kalau sebelumnya kasroh atau sebelumnya ya sukun. Nah, sudah seperti itu. Sekarang kita coba menguraikan ini. I'rablah kalimat yang tebalkan. Masyal insanu, manusia berjalan biqadamaihi dengan kedua kakinya. Kita sama-sama ya. Manusia berjalan biqadamaihi dengan kedua kakinya, ini ada domir hi-nya. Nah, gimana cara menguraikannya? Kita uraikan satu-satu. Al-insanu sudah. Bi, apa itu bi? Pujar. Jar. Nah, sekarang qadamai, 2 kaki, kedudukannya sebagai apa? Majrur. Majrur. Karena ada bi. Berarti i'rabnya Majrur. Jar. Jar. Jadi apa? Qadamai, 2 kaki. Musana. Sana. Musana. Kalau musanna tanda jarnya apa? Ya. Ya. Kenapa tidak qadamaini? Kan musanna itu aini. Karena ada Karena dihilangkan nun. Karena mudhof. Mudhof ilaih, Mudhof. jadi harus dihilangkannya. Dan mudhof Jadi itu. dihilangkan. Nah, maka kita tambahkan di sini dia itu mudhof. Nah, qadamainya mudhof, hi-nya berarti mudhof Ilaih.
yaitu Mudhof ilaih. yaitu mabni Muttasil mabni kasroh. seperti itu. Bisa difahami ya kawan-kawan contohnya. Nah, Apa lagi. Tat? Yang ya itu apa Tat? Tanda jarnya kan qadamaini musanna. Oh iya. Qadamaini musanna, tanda jarnya iya kan. Kenapa nunnya hilang? Karena dia mudhof. Kedua kakinya. Seperti itu. Ustad, izin bertanya boleh? Masih kepikiran yang tadi nge-i'rab yang pakai bahasa Indonesia yang pakai domir hu, kan itu mabni domah. Kalau huma berarti mabninya mabni alif atau fathah atau gimana? Sukun. Mabni sukun. Kalau huma mabni sukun. Lihat di ujungnya nanti huma. Nah, si alif ini kan sebetulnya sukun, mati. Cuma nggak ditulis simbolnya karena alif ini selalu sukun sehingga tidak perlu dikasih simbol sukun. Kita biarkan begini. Mabni sukun. Gitu. Oh iya Jadi Ustaz, jazakumullah khair. ada lagi tambahan. Nah, contoh lagi. Nasarallahu, Allah menolong. Nabiyahu, nabinya, alal kufari, ke atas orang-orang kafir. Ada yang mau coba satu orang? Allah menolong nabinya. Ayo dicoba satu orang. Siapa kira-kira? Coba saya Ustadz, Ulfa. Masih agak bingung. Coba dulu biar sama-sama. Allahu Il. Allah fa'il. fa'il. Arabnya apa, nasab atau jar? Ropa. Biarkan banyak yang. Nah, fa'il i'rabnya rofa. Lalu jenis isimnya apa? Mufrad. Isim mufrad. Tanda rofanya apa? Dhammah. Dhammah. Itu satu nu. Nabiyya sekarang sebagai apa? Sebagai mudhaf. Sebelum ke mudhaf. Allah Eh. menolong Nabi. Apa namanya? Saya ingat. Maf'ul Oh ya, maf'ul. Maf'ul. objek. Kan Allah menolong Nabi. Itu objek. Kalau maf'ul bih, rafa nasab atau jar? Nasab. Terus nasab ya Arabnya. Jenis isimnya apa? Nabi. Mufrad. Isim muf'af. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Isim mufrad. Tanda nasabnya isim mufrad pakai apa? Iya. Fathah. Eh. Ada ya, tapi itu bukan tanda isim mufrad, tandanya fathah. Nanti ada di tabel ya. Nanti coba ikhwan akhwat bikin tabelnya sendiri diwarnai gitu supaya karena itu akan selalu dibawa sampai akhir pelajaran. Terus lagi, Ilfa ini belum selesai. Terus dia sebagai apa? Satu rangkaian. Terus nabiyanya sebagai apa? Satu paket dengan hu-nya berarti nabiyanya sebagai Mudhaf. mudhof. Terus nanti sini. Berarti kalau nabiyanya mudhof, hu-nya apa? Mudhafun ilaih. Mudhof ilaih. Domir apa namanya hu itu? Dua. Betul. Mutasil. Mutasil Ustaz. Ngebahas nggak apa-apa. Mabni apa? Mabni hu. Tadi. Hu mabni apa? Mabni dhammah. Ya, mabni dhammah. Ujungnya kan dhammah. Kita bilang mabni dhammah. Lanjut, ala itu apa? Harfu jar. Jar. Betul. Al-kuffari Majrurun harfi. bi harfi jar. Kita pakai bahasa Indonesia majrur saja. Kita cukupkan. I'rabnya rafa nasab atau jar? Jar. Jar. Jenis isimnya apa? Kuffar. Isim isim apa namanya itu? Coba. Jama taksir.
Alhamdulillah. Terus tanda jarnya? Kasroh. Ya, baik. Alhamdulillah. Nah, gitu ya. Syukron ya. Ya, Ustaz. Nah, walaupun agak-agak lupa sedikit istilahnya, tapi nggak apa-apa, bagus. Coba yang lain lagi. Jadi ikhwan akhwat yang menyimak juga tetap dapat faidah ya. Jadi teringat, oh begini, begini, begini. Sebetulnya polanya gitu-gitu juga gitu. Jadi tidak berubah. Modelnya asal kita lihat contoh sebelumnya aja. Silakan dicoba. Hindun pergi, zahabat Hindun bisayarotiha dengan mobilnya ilal baiti ke rumah. Silakan ada Ummu Harik di sini. Saya coba kecilkan sedikit. Silakan. Hindun, Hindun ini fa'il. Eropnya, Rofa, Pak. Isimnya apa? isim mufrad, Mufrad, karena rofanya. rumah, Lalu bi, B ini harfu jar. jar, bi. Terus saya rotinya Roh ini majrur, oleh bi, Eropnya. Rofa nasab atau jar? jarnya jar, Isimnya, isimnya isim mufrad, tanda jarnya. kasroh, Ah, dan dia sebagai apa? Satu rangkaian. Mobilnya. Berarti dia sebagai mudaf, mudaf, tof. Berarti haknya berkedudukan. mudaf ilaih, Baik. Domir apa? dhamir mutasil, Mabni apa? mabni Sukun. sukun. Ini alif Ya, itu. ini sukun. Alif itu adalah huruf huruf hijaiyah yang tidak pernah berharokat, selalu sukun. Lalu ila, Harfu jar, terus al-baiti, majrur bi harfi jar, bihar fijar, saya singkat majrur. I'rabnya rafa nasab atau jar? jar, Jar. Jenis isimnya apa? isim mufrad, Mufrad. Tanda jarnya apa? kasroh. Nah, seperti itu ya. Baik, syukran. Jazakillah khair. Lagi, al-jannatu surga, saya dahulu akan memasuki fiha ke dalamnya siapa? Al-muslimuna, umat Islam. Kita bisa sama-sama fi, apa itu fi? Harfu jar. Harfu jar, Haknya Majrur. harfu jar, Domir mutasil. mabni ala sukun. Mabni sukun. al-muslim Maf'ul bih. ulbi, fa'ilat. Coba. fa'il, 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 Fa'il. Fa'il, Ini fa'il. il, itu jawaban apa atau siapa pada kerja, kata kerja. Saya Siapa? fa'il, akan masuk. Siapa yang masuk surga? Al-muslimun berarti muslim, fa'il itu jawaban apa. Jadi siapa yang akan masuknya? Kaum muslimin berarti dia fa'il. Kalau fa'il i'rabnya Rofa. nya Jama. dalam Jama mudzakkar salim. faknya Wow. Wow. cukup bisa difahami masalah ini ya. Nah, sekarang ada dua materi lagi, tapi ini kita biarkanlah supaya lebih paham, kita latihan lagi. Qabalal alimu, seorang alim menemui muhibbihi, para pecintanya. Orang alim juga punya murid-murid yang setia, yang cinta kepadanya gitu biasanya. Sekarang kita siapa yang kira-kira mau coba nih?
Awan coba. Belum percaya diri, Bu. Siapa ada? Bareng-bareng aja. Maksudnya saya ngomong nggak masuk ke mikrofon. Oh, bala. Kita coba sama-sama kalau gitu. Kita al-alimu kedudukan sebagai Fa'il. Fa'il. apa nasab atau jar? Rafa. Isim apa? Isim Isim mufrad. Ada rafa domah. Jadi domahnya Hibbi kedudukan sebagai para pecinta, menemui para pecinta. Maf'ul bih. maf'ul bih. Ulbi. Kalau maf'ul bi rafa nasab atau jar? Nasab. Nasab. Ya isim apa? Jamak mudzakkar. Abu Jakar Jamak Salim. taksir. Salim. Zakar salim. Ya. Ada nasabnya ya. Asli. Mudhof. Ya mudhof. Mina Muhibbina. ini Hilangkan nun ya. ya ini tanda nasabnya. Kemana nunnya? Ya. Karena jadi mudhof. Dia mudhof. Kalau dia mudhof berarti hi-nya itu apa namanya? Mudhof. Mudhof Ilahi. ilaih. Domir apa? Jurur. Domir Dan mabni. Dhamir mutasir. Tafsir. Mabni al kasrah. Mabni. seperti gambar. Nah, ini sudah juga ya menurut kira-kira seperti itu ya. Cukuplah latihan-latihan. Mau tanya Pak Ustadz, maaf. Boleh, silakan. Kalau dalam sholawat, Allahumma sholli ala Muhammadin wala ali Muhammadin. Kama sholat ala Ibrahim. Kenapa Ibrahim ya Pak Ustadz? Benar nggak itu saya seperti itu, Pak? Betul. Betul. Sama sholat ala Ibrahim nanti akan kembangkan lagi isim yang mu'rob yang sekarang kita pelajari kan isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Nanti kita akan kembangkan ditambah lagi. Ada isim ghair munsharif, tanda rofa nasab jarnya apa beda lagi. Tanda jarnya fathah. Udah lama nggak banjir ya di rumah ya? Gitu. Jadi nanti ada kembangkan lagi seperti itu. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang belum masuk materinya. Gitu. Nah, cukup insya Allah sampai di sini ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ustaz, apa untuk cara murojaah nahwu ini gimana ya? Kadang kalau lagi belajar tahu gitu ya, tapi kalau sendiri belum. Nah, cara murojaahnya itu harus latihan atau apa? Kalau dibaca aja sepintas ya, dibaca seperti nggak masuk gitu ya. Iya. Cara murojaahnya istiqomah saja hadir di kelas-kelas Al-Munir gitu. Jadi umpama sekarang nanti ada ujian, persiapan dulu sebelum ujian, tonton video dari awal. Setelah ujian ternyata lulus, nanti naik level, ikut saja terus di kelas-kelasnya. Kalau belum lulus, ngulang lagi saja. Ngulang. Jadi kita siapkan 1 minggu sekali untuk khusus belajar nahwu. Nanti lama-lama meningkat. Jadi belajar nahwu itu dari 2 kata kita analisis. Nanti 3 kata, 4 kata, 5 kata terus meningkat. Gitu. Itu seperti itu. Mungkin kalau murojaah sendiri mungkin agak kesulitan, tapi kalau barang di kelas insya Allah terbantu. Soalnya ini kan pengertiannya saja bukan hafalan gitu ya kalau nahwu ini. Nanti ikut saja ujiannya. Nanti kita akan bisa mengukur kemampuan. Mudah-mudahan insya Allah. Boleh melihat video, apa-apa. Insya Allah. Aku dapat. Ini mungkin tambahan. Dapat. Mungkin waktu ujiannya jangan terlalu singkat ya Pak Ustaz. Allah nanti saya 1 minggu mengerjakan. Nah,
ujiannya seperti menjelaskan i'rab seperti tadi. Saya kasih 10 soal misalnya, jelaskan. Nanti tinggal lihat video, lihat PowerPoint, lihat ulang kira-kira seperti apa cara menjelaskannya. Seperti itu. Jadi ujiannya boleh sambil melihat ya. Boleh, nggak apa-apa. Cuma dibatasi waktunya. Misalnya saya minta kumpulkan terakhir hari Senin umpamanya, Senin depan umpamanya. Berarti jangan terlambat keluar dari situ. Kalau keluar Oh, gitu. Ya, ya. Kapan Ustaz insya Allah ujian? Insya Allah mudah-mudahan besok sudah saya kirim di grup soalnya. Saya kasih. Oke. Pak Itu mengumpulkan. les biasa nggih. Di kertas dipoto ngoten nggih. Jadi di kertas boleh difoto atau kalau yang ikhwan akhwat yang punya laptop nanti kan format Word tinggal ketik gitu boleh. Kalau di kertas ditulis tangan difoto. Tapi tulisannya yang bagus ya biar saya enak bacanya. Gitu. Kalau ini kan banyak peserta tulisannya kalau kurang bagus, waduh agak kurang. Tulisan Arab mah Ustaz biasa aja atau dilukis kita. Ini kan aja Bu. Fa'il, rofa gitu yang begitu-begitu. Tidak perlu tulisan. Oh, gitu. Baik. Atau mungkin nanti soalnya bisa di print gitu. Di print, nanti ditulis tangan, nanti boleh. Jadi jawabannya yang ditulis tangan ya. Ya, fotokan nanti. Fotokan, kirim ke saya. Tulis tangan gitu. Atau ditulis ulang. Di Japri apa di grup? Di Japri. Ya, nanti di grup ada yang nyontek. Tapi enggak lah ya, enggak ada yang nyontek insya Allah. Cuma maksudnya kalau di grup terlalu banyak gitu filenya, biar saya saja. Biar enak. Gitu ya. Ada lagi mungkin tambahan? Insyaallah. Mohon doanya Ustaz. Nah, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat diberikan istiqomah. Nanti ada sertifikat. Umpama ada kesibukan, boleh berhenti dulu satu saat mau gabung lagi, bisa lanjut dengan sertifikat itu gitu. Saya sudah level 3 Ustaz misalnya, mau lanjut lagi nanti sekian bulan kemudian boleh. Level 4 boleh dan seterusnya. Pokoknya kita ada 8 level. Doakan dan kita sama-sama istiqomah, saya juga dan ikhwan akhwat juga. Semoga kita dikasih sehat, afiah, dimudahkan segala urusan, diberikan ilmu yang barokah manfaat ya. Amin. Kalau yang ujian gimana? Ujian lagi karena ini walaupun di sini banyak yang pernah belajar bareng sama saya, tetap ujian lagi, ikut lagi, kerjakan lagi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.